Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Abdul Latif, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bangka Barat, dari unit kerja SMP Negeri 3 Jebus. Pada kesempatan ini, saya membuat tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani, yang artinya di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Pendidikan adalah pamong yang menuntun mereka agar tidak kehilangan arah serta menemukan kemerdekaan belajar. Kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, dan saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya sering beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, saya sering memaksa murid harus bisa memahami materi yang saya ajarkan. Yang ketiga, saya kurang memahami karakter murid. Yang keempat, mungkin rendahnya motivasi terhadap murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengajar hanya untuk menuntaskan kurikulum. Yang keenam, anak mendapat nilai di atas KKM sudah dianggap berhasil. Yang ketujuh, proses pembelajaran berpusat pada guru. Dan yang kedelapan, saya meyakini dengan memberikan hukuman dan tindakan-tindakan tegas dapat mengubah perilaku murid. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya menyadari bahwa murid adalah subjek untuk menerima pembelajaran. Artinya, siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksi pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan atau perkembangan baik dalam domain kognitif, afektif maupun psikomotorik. Yang kedua, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menyadari bahwa anak mempunyai keunikan dan potensi masing-masing. Untuk menggalinya perlu pendekatan yang manusiawi dan penuh cinta kasih. Yang keempat, menyadari bahwa sekolah itu tidak hanya mengajar mencapai target kurikulum, tetapi merupakan proses pendidikan yang menuntun anak untuk mendapatkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dan membentuk karakter budi pekerti anak didik. Yang kelima, harus jeli menelisik bakat, kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Yang keenam, sistem pendidikan bersifat among, artinya guru itu menjaga, membina dan mendidik anak penuh kasih sayang. Yang ketujuh, harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik, namun berikanlah teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen bersama. Yang kedua, memahami karakter setiap murid dan keunikan masing-masing. Yang ketiga, menjadi teladan dan motivasi bagi murid agar mereka semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita. Yang keempat, menerapkan metode dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid saat ini. Yang kelima, menyusun rencana pembelajaran yang berpusat pada
mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Kesimpulan, dengan demikian, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMO. Dalam pendidikan, perlunya menanamkan budi pekerti yang baik. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Tutpuri Handayani.